Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Sungguh kita bersuka cita, kita akan sama-sama kembali beribadah bersama, memuji, menyembah Tuhan pada hari ini, amin. Kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Mari sama-sama kita akan berdoa terlebih dulu, kita akan beribadah bersama, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Memuji, menyembah Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap keluarga kami dimanapun kami berada. Kami percaya kami boleh diberkati lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Pimpin sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Dan kami percaya Tuhan Kau bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama saya mengundang Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan bersuka cita terlebih dulu untuk Tuhan. Haleluya. Kita di mana-mana, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita.
besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Mustahil bagi orang percaya. Musik memuji Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Semuanya merasakan sukacita daripada Tuhan, amin. Mari kita duduk kembali, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan lebih dalam lagi. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir dalam kehidupan kami, Yesus. Oleh sebab itu kami mau sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih sungguh lagi katakan, hatiku percaya. Oh, hatiku percaya, Yesus, oh Jesus, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sambil angkat kedua tanganmu katakan, hatiku percaya. Yes. Oh haleluya, haleluya. Percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Dengan imanmu katakan, selalu ku percaya. Haleluya, kami percaya padamu Yesus, Kau segalanya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, oh Roh Kudus, jamah kami. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh sembah Dia. Kami percaya padamu Tuhan, Kaulah Allah kami, Kaulah satu-satunya dalam hidup kami Yesus. Kau berikan segalanya bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari pelan-pelan kita bangkit berdiri katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus Tuhan, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan imanmu
Dengan segenap hatimu nyatakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom, jemaat IHK dan sahabat IHK dimanapun Anda berada. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari semua kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan berdoa minta tuntunan Tuhan supaya firman yang sementara kita akan dengarkan ini benar-benar menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, kami bersyukur kami sudah menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Sekarang tiba saatnya kami membuka hati kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati semua jemaat-Mu, berkati juga semua sahabat IHK dimanapun berada. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami siapkan hati kami. Mari berkati kami, urapi kami. Demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, bersama dengan saya berkata, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom sekali lagi. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, di dalam bulan Februari ini, saudara-saudara, kita akan membahas tentang satu tema yang akan kita selesaikan, yang akan kita bahas, dan tentunya tema ini akan memberkati kita semuanya. Kalau tahun 2022 ini temanya adalah transformasi, maka di bulan Februari ini kita belajar tentang transformasi pikiran kita. Ya, sekali lagi transformasi pikiran kita. Nah, khusus di minggu pertama ini, karena minggu pertama saya minta semuanya menyiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Kalau minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita masih bisa ibadah hybrid ya, yaitu on-site dan online. Tapi 2 minggu ini gereja memutuskan untuk kita ibadah online. Karena paparan virus terutama untuk Omikron yang begitu amat sangat signifikan, maka kita harus memiliki hikmat supaya kita semuanya sehat. Sehatku, sehatmu, sehat kita semuanya. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekali lagi siapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Hostinya dipersiapkan, kalau tidak ada roti, saudara bisa substitusi dengan yang lain. Bisa dengan roti tawar atau dan sebagainya. Lalu kalau tidak ada anggur, saudara bisa dengan air teh manis atau dan seterusnya. Nah, puji Tuhan. Kali ini saya menyampaikan selamat tahun baru China. Saya menyampaikan Gong Xi Fa Cai. Walaupun sepertinya sudah terlambat, tetapi tidak pernah ada kata terlambat, saudara-saudara ya, puji Tuhan. Nah, saya mau menyampaikan tentang judul yaitu dilahirkan dari pikiran. Ya. Siapa yang punya pikiran lambaikan tangan, haleluya, dan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Puji Tuhan, dilahirkan dari pikiran. Wow, luar biasa. Saudara, saya pernah membaca sebuah quote ya, suatu kata-kata yang bagus ya, dan itu rasanya membangkitkan semangat ya, karena semua orang yang diciptakan Tuhan itu, ciptaannya Tuhan itu sempurna. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh ya.
Dan di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, roh jahat suka mempengaruhi manusia di dalam pikirannya. Kalau pikirannya itu terpengaruh, maka kehendaknya, kemauannya, lalu perasaannya itu akan mengalami kekacauan dalam hidupnya. Kalau dalam jiwanya sudah kacau, maka tubuhnya juga bisa tidak sehat, juga rohnya tidak bisa sehat atau sakit. Nah, kali ini kita khusus akan belajar tentang pikiran, dilahirkan dari pikiran. Dan quote itu bunyinya seperti ini. Kamu harus mengenang atau menang, ya saya ulangi. Kamu harus menang dalam pikiran sebelum menang dalam kehidupan ini. Ini sebuah arti yang sangat dalam. Jadi kita semua harus menang di pikiran kita, karena pikiran kita itu alam pikiran, ya. Jadi pikiran kita harus kita taklukkan. Nah, supaya apa? Supaya waktu kita keluar, supaya kita bisa menghadapi dunia ini, dan karena kita sudah menang dari pikiran kita, maka kita akan menang, ya, di dalam kehidupan di mana Tuhan izinkan kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara, ini suatu hal yang benar-benar membuat kita harus belajar. Karena apa yang saudara pikirkan itulah dirimu, ya. Kalau kita berpikir kita sukses, maka kita akan menjadi orang sukses. Kalau kita berpikir kita menjadi orang yang kudus, maka kita akan kudus, ya. Karena itu, saudara-saudara, pikiran kita harus kita latih supaya kita memiliki pikiran yang positif, atau orang berkata positive thinking, ya. Supaya kita menang diperlukan positive thinking. Katakan sama-sama positive thinking, ya. Nah, apa itu positive thinking? Saya catat di sini positive thinking itu adalah suatu sikap mental yang membuat kita bisa berharap untuk mendapatkan hasil yang baik, ya, dan yang menguntungkan tentunya, karena baik belum tentu menguntungkan. Kalau baik dan menguntungkan itu cuan namanya. Haleluya, ya. Dengan kata lain, positive thinking itu mempunyai pengertian proses dalam menciptakan pikiran yang baik untuk mengubah energi positif, ya, menjadi suatu kenyataan. Perhatikan, ada kata mengubah atau berubah dari energi positif. Di dalam pikiran kita harus ada energi firman Tuhan yang mengubah pikiran kita yang tidak positif menjadi positif, ya. Lalu setelah menjadi positif, kita tidak bisa biarkan, kita akan ubah positif thinking di dalam pikiran kita itu supaya kita bisa memenangkan kehidupan yang nyata. Kita ubah menjadi sebuah kenyataan. Caranya bagaimana? Setelah kita pikirkan, kita rancangkan di dalam pikiran kita. Kita harus bergerak, kita harus berani mencoba, kita harus bertindak. Kata Alkitab, iman tanpa perbuatan itu mati. Maka hari ini kita belajar bersama-sama. Mari pikiran kita menjadi pikiran yang positif. Kalau pikiran yang positif, ada energi positif dari firman Tuhan. Kalau energi positif ini kita kerjakan, maka segala yang ada di pikiran kita yang positif itu menjadi sebuah kenyataan. Beri tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, saudara-saudara, jadi untuk menjadi benar, ya, maka kita harus berpikir benar. Katakan sama-sama, berpikir benar. Puji Tuhan. Untuk menjadi kudus, bukan kita harus pindah ke kota kudus, ya. Tetapi saudara harus berpikir kudus. Kalau Anda berpikir kudus, maka kuduslah seluruh hidupmu, ya. Untuk menjadi orang yang sukses, saudara-saudara, kita harus berpikir bagaimana menjadi orang sukses. Kalau sudah mendapatkan idenya, sudah mendapatkan satu rancangannya, mendapatkan satu planningnya di dalam pikiran kita, mari kita kerjakan. Maka saudara-saudara, ya, kita akan bisa mengubah apa yang ada di sekitar kita. Kehidupan kita berubah. Apalagi hari-hari ini kita melihat, saudara-saudara, sekali lagi seperti tadi awal saya berkata, paparan, ya, virulensi daripada virus corona, terutama varian Omikron ini benar-benar membuat kita harus waspada. Ada orang berkata, Pak, kan tidak berbahaya, seperti flu saja. Memang saudara-saudara, ya, tidak berbahaya bagi orang yang daya tahan tubuhnya bagus.
tidak berbahaya bagi orang yang sudah mengikuti vaksinasi lengkap ya. Tidak berbahaya bagi mereka yang daya tahan tubuhnya baik ya, tetapi berbahaya bagi orang-orang yang tidak siap ya. Pergerakan di dalam kehidupan di dunia ini juga membutuhkan kesiapan kita, kesiapan pikiran kita, saudara-saudara ya. Karena itu mari kita siap untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, dimulai dari cara pikir kita, dimulai dari konsep berpikir kita. Tadi saya katakan, saudara tidak bisa menang yang menghadapi kehidupan di dunia kalau kita tidak memenangkan pikiran kita terlebih dahulu. Ya, jelasnya kalau Anda mau sukses, Anda mau berhasil, Anda mau menjadi kudus, Anda mau masuk surga, mari bayangkan, pikirkan yang baik, yang positif, yaitu firman Tuhan, supaya energi yang negatif berubah menjadi positif, yaitu firman Tuhan mengubah hidupmu. Lalu kalau sudah diubah, mari kita kerjakan. Ya, saya percaya pada waktu kita melakukan firman Tuhan, Tuhan memberkati kita yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya menulis, orang yang mengubah pikirannya kepada hal-hal yang positif sesuai dengan firman Tuhan, maka hidupnya akan berkemenangan. Katakan sama-sama, aku berkemenangan. Tulis sebanyak-banyaknya di live chat, ya, di kolom chatting saudara-saudara, baik itu yang ada di rumah, ya, baik itu yang mungkin ada di jalan, berhenti dulu tentunya, ya. Nulis sebanyak-banyaknya, ya, hidupku berkemenangan. Ya, sekali lagi, tulis sebanyak-banyaknya, hidupku berkemenangan. Lalu yang sudah nulis, beri tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, saudara-saudara, saya ingat satu firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Ya, itu tentang bagaimana kekuatan pemikiran manusia. Ya, ini cerita tentang Menara Babel. Ya, saya akan membacakan dari ayat yang ke-9. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini suatu bangsa, suatu bahasa untuk semuanya. Satu bahasa untuk semuanya, maksud saya. Ya. Dan barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan, kata rencanakan itu yaitu dipikirkan, ya, dirancangkan, diplanningkan, di mana planningnya di dalam pikiran manusia itu, Tuhan berkata, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya apa? Pasti jadi, tidak ada kata gagal. Perhatikan, inilah kekuatan sebuah pemikiran anak manusia. Kenapa kita berbeda dengan ciptaan yang lain? Kalau saudara mengingat bagaimana Tuhan menciptakan manusia, dikatakan, ya baiklah kita menjadikan manusia yang segambar dengan kita, serupa dengan kita. Jadi kita itu ciptaan yang sempurna, segambar dan serupa dengan pencipta. Karena itu kita adalah makhluk yang berbeda. Pola pikir kita, pola pikir yang harus berbeda dengan ciptaan yang lain. Amin. Pada waktu orang mendirikan Menara Babel, ya, itu tujuannya yang keliru supaya mereka itu tersohor di seluruh dunia ini, supaya nama mereka masyhur, saudara-saudara ya, yang ada di kota Babilonia waktu itu. Mereka memiliki satu bahasa, mereka satu bangsa, tapi tujuannya keliru, bukan untuk memuliakan Tuhan. Yang dirancangkan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi yang dirancangkan adalah untuk egoisme pribadi. Ya, ini merupakan nasihat kita semuanya. Ini bukti kekuatan pemikiran manusia yang masih dihinggapi oleh ego, namanya hal-hal yang negatif itu tadi, pasti akan berhadapan dengan Tuhan. Amin. Tetapi kalau misalnya waktu itu saya hanya sedang berpikir, dalam beberapa hari saya merenungkan firman ini. Kalau toh misalnya Menara Babel itu didirikan dan orang-orang yang mendirikan itu mereka berkata, mari kita mendirikan Menara Babel itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan dipuji, supaya nama Tuhan disembah, supaya Tuhan itu dahsyat dan kita ciptaan-ciptaannya selalu mengingatkan kebaikan Tuhan.
Saya percaya rancangan manusia yang sudah dirancangkan di dalam pikirannya itu tidak dihadang oleh Tuhan, tidak dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya positif, perhatikan. Ya, jadi kekuatan pikiran manusia yang dihinggapi atau diilhami oleh kekuatan yang positif, yaitu kekuatannya Tuhan, itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, pikiran atau rancangan manusia yang dihinggapi oleh kepentingan pribadi, yang dihinggapi oleh ego pribadi, yang dihinggapi supaya namanya tersohor terkenal, supaya dengan kesombongannya mereka bisa meluluh lantakkan sesamanya, misalnya seperti itu. Orang yang seperti ini akan berdiri berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Artinya apa? Isi di dalam pikirannya itu bukan kekuatan pikiran yang positif, tetapi kekuatan pikiran yang negatif. Perhatikan hari ini kita harus bisa memilih, ya. Dan saya mau kita semuanya harus memilih. Kita mengisi pikiran kita dengan pikiran positif. Kalau pikiran kita itu diisi dengan pikiran positif, yaitu firman Tuhan, ya, saya yakin dan percaya Alkitab akan tergenapi, ya. Dan Tuhan akan berkata, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Ya, jadi kalau semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi virus Omikron merajalela, saudara-saudara ya. Tapi kalau semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, saya percaya orang benar akan hidup oleh iman. Saya percaya orang benar akan dibela Tuhan. Saya percaya orang benar itu menjadi biji mata Tuhan. Amin. Ya, yang penting kita memakai hikmat. Ya, jangan kita konyol hari-hari ini. Mari kita berubah untuk menjadi lebih baik. Mari kita bertransformasi, mengubah hidup kita, mulai dengan pikiran kita, isi dengan pikiran Kristus. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Ya. Nah, saya tulis beberapa hal hari ini karena kita ada perjamuan kudus, tadi saya sudah katakan, ya. Saya mau menyampaikan pesan ini dengan singkat saja, saudara-saudara. Walaupun singkat, saudara harus mengerti, ya, supaya firman ini menjadi satu hal yang terus menjadi satu pewahyuan dalam hidup kita. Perubahan dibutuhkan, perubahan dimulai dari pikiran kita. Amin. Kalau pikiran kita itu positif, ya, kita akan menikmati semua yang Tuhan janjikan, yaitu seluruh janji Tuhan. Selagi kita di tengah dunia ini, sebelum kita tinggalkan dunia dan masuk surga dalam nama Yesus. Amin. Nah, tadi saya katakan tentang judulnya adalah melahirkan, ya, sesuatu atau melahirkan dari pikiran. Apa ini artinya? Kejahatan juga dilahirkan dari pikiran. Ya, kebaikan juga dihasilkan dari pikiran. Sesuatu perbuatan yang buruk bisa dihasilkan dari pikiran yang buruk. Sesuatu hal yang baik, yang memberkati, menjadi contoh bagi orang lain. Ya, saudara-saudara, menolong orang lain, itu juga dilahirkan dari pikiran. Karena itu sama-sama melahirkan. Mari kita lahirkan yang baik. Amin. Amin. Ya, melahirkan sesuatu dari pikiran kita ini yang baik, yang positif, ya, yang membuat kita itu hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, saudara perhatikan, ya, orang banyak sekali hari-hari ini mengalami ketidakmenangan. Ya, ya, terlebih kita ini sebetulnya sudah capek, ya, saudara-saudara, jujur saja. Capek dari varian Delta, sudah begitu amat sangat banyak korban. Hari-hari ini kita merasa seperti ketakutan begitu dengan Omikron ini, tapi tidak perlu takut. Amin. Yang penting hidup bersama dengan Tuhan. Prokes sesuai dengan apa yang pemerintah anjurkan. Lalu kita menyembah, sukacita, isi pikiran kita dengan pikiran yang positif. Baca firman Tuhan setiap hari. Saya percaya bukan persoalan menggilas kita, tetapi kita mengalahkan persoalan dan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Walaupun di rumah, ya, mari tepuk tangan virtual. Lebih keras juga tidak apa-apa. Amin.
Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan hari ini, saudara-saudara ya. Bagaimana melahirkan kemenangan dimulai dari pikiran kita. Saya ulangi. Bagaimana caranya melahirkan suatu kemenangan sebelum kita menghadapi dunia ini dimulai dalam pikiran kita. Wow, hebat kan? Jadi sebelum kita keluar rumah itu pikiran kita ini harus menang dulu. Yang sakit juga. Sebelum ke dokter, sebelum berobat harus menang dulu ngomong, aku sembuh. Aku sembuh dalam nama Yesus. Bukan, aduh bagaimana ya, ini uang sudah tidak ada, suami tidak bekerja, kontrakan sudah mau habis. Aduh bagaimana ya, bagaimana ya, bagaimana ya. Hidupmu penuh dengan bagaimana. Tapi kalau Anda mulai percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memeliharakan engkau. Terus saudara akan berkata, aku tidak khawatir, dia memelihara aku tidak khawatir, dia memelihara aku tidak khawatir, dia memelihara aku. Saudara-saudara, Tuhan yang tidak kelihatan itu bisa memakai orang-orang yang kelihatan untuk memelihara kita, untuk menolong kita, untuk membantu kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saudara-saudara, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Mari kita lihat di screen. Baca bersama dengan saya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi untuk kita bisa memulai sebuah kemenangan sebelum kita menghadapi kenyataan di luar sana, kita harus membuat pikiran kita itu menjadi pikiran yang menang terhadap persoalan. Saudara, kekristenan atau janji Tuhan kepada kita itu, Tuhan tidak pernah berjanji meniadakan persoalan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih dan lesu, ya, aku akan meniadakan persoalan, tidak, ya. Tapi Tuhan berjanji untuk memberikan kemampuan, kekuatan, justru dengan yang Dia sudah janjikan kalau kita meresponi janji Tuhan, artinya apa? Ada 2 hal yang harus balancing, ya, balance, ya, seimbang. Yang pertama apa? Tuhan berjanji, nah, ya, lalu kita apa? Kita menerima janji ini dan mengerjakan janjinya. Jadi bukan hanya pasif, Tuhan mau kita ini aktif, ya. Maka yang pertama saya katakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 itu, kesimpulannya dari Filipi ini, poin yang pertama saya katakan, maka kita harus memaksa pikiran kita untuk memakai pola pikir Kristus. Saya ulangi. Paksalah pikiranmu ya untuk supaya pikiran kita ini, pikiranmu, pikiranku ini mau memakai pola pikir Kristus. Ya. Kalau dalam menghadapi hari-hari yang sukar seperti ini, lalu kita masih memakai pikiran-pikiran yang gaya lama kita, saya sering kali menerima aduan. Karena gereja ini ya sudah sedikit banyak, ya hampir 2 tahun lebih kita online. Tentunya ada jemaat-jemaat YouTube yang merespon dan sering menanyakan persoalannya atau minta doa ya dari tim gereja. Ada orang berkata seperti ini, Pak, aku sedang mengikuti multi level. Ya. Dan Bapak tahu saya sudah keluarkan begitu banyak uang, tetapi hasilnya kok seperti ini. Apakah ini karena setan? Apakah ini karena saya terkutuk? Ataukah ini karena ini sesuatu ikatan dari leluhur? Lalu saya berkata, lah ini multi levelnya yang mana? Oh ini Pak. Saya hanya berkata, oh ini enggak cocok dengan zaman sekarang. Itu mungkin cocok 10 tahun yang lalu. Ya, karena ini teknologinya sudah teknologi jadul. Kalau Anda memakai teknologi jadul lalu kamu bawa ke teknologi hari ini, perkembangan zaman hari ini, memaksakan sebuah kehendak masa lalu kepada kehendak hari ini, yang terjadi rejected, letih lesu dan berbeban berat. Saya nasihati jemaat itu berkata,
ya sudah tinggalkan itu aja lalu bertobat dan bekerja yang lain saja sesuai dengan hari-hari ini. Caranya gimana Pak? Saya masih sakit hati, saya nggak bisa melupakan kesalahan saya. Saya ngomong baca Filipi 4 ayat ke-8. Paksa pikiranmu untuk bisa memakai pikiran Kristus. Dengan cara apa? Saudara-saudara semuanya pikirkanlah yang benar, ya, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Semua yang disebut dengan kebajikan, yang layak dipuji, pikirkanlah semua itu. Terus dipikir, oh Tuhan Yesus baik. Oh itu kemarin terjadi supaya aku bisa belajar dari keadaan. Hal-hal seperti itu saudara-saudara. Yang membuat kita ini paling tidak beban kita ini terkurangi sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Lama-lama bebannya seperti terangkat. Dan pada waktu beban terangkat, pikiran yang buntu terbuka. Pada waktu pikiran terbuka, Tuhan bisa berbicara dengan firman-Nya. Lalu kita bisa memenangkan pola pikir kita, masa lalu kita tinggalkan, kita memakai pola pikir ilahi dan kemenangan sudah di depan pintu menunggu kita demi nama Yesus terjadi atas kehidupan kita semuanya. Amin. Kalau kita tidak mau memakai pikiran Kristus hari-hari ini, saudara, tadi saya sudah katakan yang ada hanya letih lesu dan berbeban berat. Yang ada capek, saudara ya. Yang ada enggak ada gunanya, semua apa yang kita lakukan enggak ada gunanya. Tetapi kalau kita memakai hikmat ilahi, ya, saudara mulai mendengarkan nasihat kanan kiri dari para pemimpin-pemimpin rohani. Jangan pokoknya, ya, ada yang ngomong dengan saya juga, ya, oh ini bisnis hebat, bisnis apa? Bisnis saham. Oh ini kan masa-masa seperti ini banyak orang yang ngikut saham. Saya enggak tahu dan saya kurang terlalu tertarik, ya. Lalu begitu dia berambisi, tidak bertanya Tuhan. Ya, lalu karena orang main saham itu kan emosinya kalau nggak dijaga, katanya tuh bisa apa? Bisa kalah, ya. Saya tidak ngerti sekali lagi. Tapi begitu datang yang kedua kali, lalu dia ngomong dengan saya, Pak bangkrut Pak. Apanya yang bangkrut? Perusahaannya bangkrut Pak. Saya juga ikut bangkrut. Coba, saudara. Karena itu kenakan pikiran Kristus. Paksa pikiran kita itu untuk memakai pikiran Kristus. Pikiran Kristus bukan bicara masa lalu. Pikiran Kristus selalu melihat ke depan. Pikiran Kristus selalu melihat yang lebih jauh. Pikiran Kristus selalu berpikir masa yang akan datang. Bukan bangga dengan masa lalu. Itu pikiran Kristus. Berapa banyak kita jadi orang Kristen. Lupa kita ninggalkan masa lalu. Memakai pola-pola masa lalu. Dipaksakan untuk hari ini. Itu enggak cocok. Amin. Ya, mari ya, termasuk bertobat. Ya, bukan tomat. Apa tuh tomat? Sekarang tobat, besok kumat, tobat lagi, kumat lagi, tobat lagi, kumat lagi. Ya kalau udah seperti itu capek deh. Ya, saudara ya. Nah, lalu yang kedua, bagaimana melahirkan kemenangan ya di dalam alam pikiran kita sebelum kita keluar menghadapi dunia ini. Yang pertama tadi kita harus memaksa pikiran kita untuk menggunakan pola pikir Kristus. Lalu yang kedua, pikirkanlah hal-hal yang positif. Ya. Kalau kita memulai memikirkan yang positif, ini masih ada hubungannya dengan yang poin 1. Ya. Tetapi ada bonusnya. Kalau Anda sudah bisa memikirkan yang positif, yang baik, yang sedap didengar, yang indah, yang mulia itu tadi, maka kita akan mendapatkan bonus. Bonusnya itu apa? Pasti Anda akan bisa mengerjakan hal-hal yang kreatif. Katakan sama-sama kreatif. Tuhan itu juga sang kreator yang kreatif. Ya. Berulang kali saya khotbahkan, caranya Tuhan mengasihi manusia itu berubah. Kalau dulu dengan 10 hukum Taurat, ya, lalu Tuhan ngomong mungkin dalam hatinya ini terlalu berat buat manusia. Ya. Lalu Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, maka Yesus diutus. Dan dikatakan siapa percaya
dan dibaptis diselamatkan. Perhatikan. Ya. Jadi polanya Tuhan itu berubah. Allah kreatif. Dan kalau Allah yang kita sembah itu kreatif, kok umatnya yang nyembah kok tidak kreatif? Terus gimana? Gitu-gitu saja. Ya kita harus jadi orang yang kreatif. Saya masih ingat Pastor Fendi khotbah tentang salah satu khotbahnya itu ada satu poin yang menceritakan tentang pisang dan monyet. Bedanya monyet dan manusia. Ya, untuk makan pisang itu seperti apa? Dia berkata seperti ini, saudara, kita harus jadi orang yang kreatif. Mana ada monyet itu makan pisang, ya, lalu kok pisangnya digoreng dulu, pisangnya dibikin ini, dibikin itu, ya. Bolen pisang, enggak ada. Itu hanya manusia yang mengerjakan. Pisang di hadapan monyet taunya, pokoknya pisangnya matang, dimakan begitu saja. Tidak kreatif. Ya. Kalau manusia tidak kreatif hanya menjual begitu saja, pisang yang begitu saja, ya udah, ya maka yang terjadi omset penjualanmu tidak naik-naik. Tapi karena manusia itu kreatif, ya apa yang terjadi? Maka pisang itu dibikin macam-macam. Pisang goreng, pisang bakar, ya goreng keju, bakar keju, macam-macam saya sampai nggak tahu. Ya sehingga yang terjadi kreativitas banyak sekali, ya saudara-saudara ya. Spesies pisangnya ini banyak banget. Kita tinggal milih-milih. Variannya ini banyak banget kayak virus saja, varian. Ya. Karena itu Filipi pasal yang keempat ayat ke-9 mengatakan, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Rasul Paulus sedang mengajarkan learning by doing. Ya. Jadi apa yang kamu lihat daripadaku, ya, yang kamu sudah dengar, yang kamu terima, ya lakukan. Kamu melihat yang baik, lakukan. Yang jahat jangan lakukan. Anda hari-hari ini harus belajar. Belajar akan kehidupan ini, belajar akan semua hal. Amin. Ya. Termasuk belajar lebih dalam mengasihi Tuhan. Termasuk belajar mengasihi sesama kita. Belajar kalau dulu yang namanya mengasihi itu kasih uang, kasih uang, kasih uang. Bukan hanya seperti itu. Banyak sekali di jalan-jalan di lingkungan saudara-saudara mungkin ya. Banyak sekali orang-orang yang setiap hari itu bawa karung. Ya di pos sana, pos sini, pos itu banyak banget gitu. Ya saya tuh heran juga ada orang yang setiap hari juga berganti-ganti tentunya saya sering mengamati. Kasih makanan, kasih. Saya berkata, baik sih, kasihnya itu baik. Tapi apakah kasih itu mendidik, mengentaskan mereka untuk tidak melakukan seperti itu terus? Itu persoalan. Ya, mari kita hidup kreatif. Yang sering saya bertanya dalam hati, karungnya itu isinya apa? Ya, dan selalu itu saja, begitu ya. Caranya mereka minta kepada sesamanya itu kok juga enggak kreatif. Yang memberi juga enggak kreatif, hanya memberi saja tanpa menolong apa yang harus dia lakukan supaya mereka terlepas ya dari keterpurukan hidup itu. Rasul Paulus menasihati, apa yang sudah kamu lihat daripadaku, lakukan. Apa yang sudah kamu lihat, yang sudah kamu lakoni bersama dengan aku, hai jemaat Filipi, kerjakan. Kamu kan sudah belajar bersama-sama dengan aku. Dan hari ini Tuhan berkata kepada kita, kamu kan sudah belajar akan kebenaran firman-Ku. Ya, kata belajar itu merendahkan hati. Ya, lalu kerjakan. Pada waktu kita mengerjakan sebuah pembelajaran yang kita sudah lihat, yang kita sudah pelajari itu, di situ muncul kreativitas. Di situ muncul ide-ide baru di dalam kehidupan. Baik di dalam rohanimu, baik di dalam keluargamu, baik di dalam gerejamu, baik dalam usahamu. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Saudara-saudara ya. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang keempat. Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Alkitab berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah
perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat yang ketiga sama-sama kita baca 2-3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Apa ini artinya? Mari kita mulai moving pikiran kita. Kalau dulu orang Babel membangun menara Babel ya untuk kemuliaan diri sendiri. Tetapi mari kita ditegur Kolose 3, 1 sampai yang keempat. Pikirkan hal-hal yang menyukakan Tuhan atau yang menyenangkan Tuhan. Haleluya. Ya, lupa Tuhan itu sukanya perpuluhan. Yang ngomong siapa? Tuhan itu sukanya bukan uang, tapi Tuhan itu suka hatimu. Tuhan itu suka ketulusanmu. Tuhan suka pertobatanmu. Jangan selalu memikirkan yang di bawah, perkara-perkara yang fana, perkara-perkara harta duniawi melulu. Amin. Pikirkanlah yang adikodrati, pikirkanlah yang kekal. Amin. Pikirkanlah surga. Amin. Jangan sudah takut dengan neraka. Yesus tidak pernah ngajari untuk kita takut dengan neraka. Tapi yang kita pikirkan adalah kekudusan. Kalau Anda hidup kudus, sudah pasti Anda tidak masuk neraka. Amin. Haleluya. Pikirkan seperti itu, mari kita memikirkan menyenangkan Tuhan. Jangan kalau nyanyi sebuah lagu menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Malaikat tanya, caranya menyenangkan gimana Pak? Gak tahu. Pokoknya kan saya hanya ikut nyanyi. Saudara, menyenangkan hati Tuhan itu dengan cara kita ikut masuk di dalam proyeknya Tuhan. Apa itu proyeknya Tuhan? Berubah dari masa lalu yang hidup dalam gelap. Sekarang kita hidup di dalam terang, berjalan ke depan dalam tuntunan Tuhan, menikmati seluruh janji Tuhan. Beri tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Nah, dengan demikian waktu kita membangun menara itu sesuatu yang termasuk menara karakter kita, ya, termasuk menara keberhasilan kita, termasuk menara kesuksesan kita. Maka tujuannya itu bukan supaya memuliakan diri sendiri. Tujuannya itu bukan untuk supaya kita ini kondang, supaya kita ini tersohor, supaya gereja kita ini melejit tinggi melampaui gereja-gereja yang lain. Bukan. Ya, tapi tujuannya hanya satu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Nah, kalau seperti itu Tuhan tidak turun lalu mengobrak-abrik menara yang kita bangun. Amin. Ya. Tuhan justru memberkati, anakku baik luar biasa ini, tak berkati ya. Supaya hebat dan kamu melihat kemuliaan yang akan aku nyatakan setiap hari mujizat, setiap hari pertolongan, setiap hari kamu hidup dari mujizat kepada mujizat, dari anugerah kepada anugerah, dari pertolongan kepada pertolongan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Perubahan diperlukan hari-hari ini. Mulailah dengan pola pikir kita. Lahirkanlah sesuatu kemenangan dari pikiranmu. Keluar dari rumah, hadapi. Karena pada hakikatnya waktu Anda keluar dari rumah, Anda sudah menjadi orang yang menang. Karena Kristus menguasai seluruh aspek hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima hari ini. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan ini menjadi satu rema, menjadi sebuah pewahyuan. Kami mau mengisi hidup kami dimulai dari pola pikir kami yang positif. Kami mau memenangkan pertempuran peperangan ini Tuhan dari pola pikir kami yang positif. Kalau kami menang di dalam pikiran kami, maka kami menang menguasai dunia ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
juga yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkati. Kami juga berdoa Tuhan supaya semua jemaat IHK, sahabat IHK dimanapun berada, Tuhan lindungi dan jagai. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saatnya kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Semua bangkit berdiri dan siapkan hosti, juga siapkan anggur di rumah masing-masing tentunya. Dan sebelumnya mari kita berdoa, Tuhan berkati kami, kuduskan, tahirkan kami, supaya pada waktu kami menerima sakramen perjamuan kudus ini, Tuhan melayakkan kami dan kami bisa menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, angkat tubuh Kristus tinggi-tinggi dengan tangan kananmu, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau tanya dan jawab dengan iman saudara. Apakah Anda semuanya yakin dan percaya yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu itu adalah benar-benar tubuh Kristus? Mari kita jawab bersama-sama. Amin. Inilah tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Angkat cawan darah Yesus tinggi di atas kepala kita dengan tangan kananmu, lalu taruh tangan kirimu di dada. Haleluya. Di dalam darah ada kehidupan, di dalam darah ada nyawa. Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya bagi kita semuanya di atas kayu salib, supaya dosa kita diampuni, yang sakit juga disembuhkan, yang miskin diberkati dalam nama Yesus. Dengarkan firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau percaya dengan imanmu yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu? Itu adalah benar-benar darah Yesus. Bersama dengan saya dijawab, amin. Mari kita minum darah Yesus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Taruh cawan kosong. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari yang di rumah bersama dengan keluarga. Haleluya, saling mengampuni, saling mengasihi. Kristus sudah mengampuni, mengasihi kita. Oh haleluya, terima kasih Bapa di surga. Kami sudah masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Oh kami percaya Tuhan, Engkau manunggal dalam kehidupan kami. Kalau Engkau manunggal dalam kehidupan kami, maka kami akan menjadi pemenang menghadapi hari-hari yang sukar seperti ini. Kami percaya Engkau melindungi, menaungi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Bukan hanya jemaat IHK, tapi semua yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa anugerah-Mu. Demi nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, mari kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Setiap hari Selasa jam 19.30, Gereja IHK akan mengadakan GIC Family atau Grow in Christ. Grow in Christ adalah program cell group yang terbuka untuk semua jemaat IHK.
Dan setiap hari Kamis, Gereja IHK mengadakan Miracle is Free yang merupakan program mujizat dan ini terbuka untuk semua yang mau mengalami mujizat dan lawatan Tuhan. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Sekarang waktunya untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui QR Code dan nomor rekening yang ada di layar Anda. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekarang waktunya untuk kami memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Tuhan berkati persembahan kami untuk kegiatan di gereja kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Haleluya, haleluya. Baik, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat ibadah kami pagi siang hari ini Tuhan. Sungguh kami diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan, lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh dan juga berbuah lebat. Biarlah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Tuhan setiap jemaat kami, jemaat gereja IHK dimanapun mereka berada, semua gereja satelit, baik IHK Kota, IHK Bandung, IHK Bogor, IHK As Ministry, kami berdoa biar tangan penyertaan Tuhan selalu senantiasa menyertai, memberkati kehidupan setiap jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada, memberkati juga pengurus, gembala sidang, gembala pelaksana satelit Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan dan mencukupkan segala apa yang diperlukan. Bahkan kami percaya semuanya dibuat berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu berdoa untuk setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau melawat setiap kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang miskin Tuhan berkati. Bahkan kami yang sedang di dalam masalah, kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Kami rindu berdoa juga secara khusus buat mereka yang terpapar oleh virus COVID Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan, Tuhan mentahirkan, Tuhan menguduskan. Bahkan kami percaya semua dari kami Tuhan, semuanya dibuat Tuhan sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar bangsa dan negara kami bisa tetap kuat, tetap sama-sama bergandengan tangan mengentaskan virus COVID ini Tuhan. Kami percaya Indonesia di dalam hati-Mu, Indonesia di dalam kedaulatan tangan-Mu. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi sampai ke level RT. Semuanya Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami, berikan roh hikmat dan takut akan Tuhan, supaya mereka semua bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan saatnya sebelum kami berpisah, kami rindu memperkatakan kata-kata iman. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan kananmu, mari kita perkatakan kata-kata iman. 3, 2, 1 ya. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami percaya, kami rindu Tuhan. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Engkau melindungi langkah kaki kami, keluar, masuk ke rumah kami. Semua kami dijagai dan disertai Tuhan. Dijauh dari segala virus COVID. Dan kami percaya semua kami dalam keadaan sehat. Dan saatnya Tuhan, sebelum kami berpisah, kami rindu Tuhan memberkati kami lewat hamba-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang mari sahabat-sahabat IHK, kita semua bangkit berdiri, kita terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan kedua tanganmu, mari tengadahkan wajahmu, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat IHK,
sahabat IHK dimanapun Anda berada. Sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, sukacita, ikuti prokes seperti apa yang pemerintah sudah anjurkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK.